Shalom sahabat Kalimatulu dimanapun berada. Apa kabar sahabat Kalimatulu semua? Saya berharap sahabat semua ada dalam keadaan sehat dan selalu di dalam pertolongan Tuhan kita Yesus Kristus. Terus dukung perkembangan channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Tes 1 2 1 2 1 2 3. Cek. Ya. Aduh. Ya, teman-teman sekalian, maaf ya, tadi ada kendala. Tiba-tiba akun TikTok saya itu saya buka di browser, ternyata tidak bisa login, jadi saya harus login dahulu. Sorry ya, tadi ada kendala, teman-teman. Saya tidak tahu, saya baru saja menguninstall antivirus karena dia suka menutup-nutupi layar saya. Setelah saya uninstall, saya buka browser yang biasanya di Chrome, tiba-tiba kok ke Yahoo. Lalu saya buka TikTok kok tidak mau langsung otomatis login. Akhirnya tadi saya matikan lagi ya. Oke, kita mulai. Ya, saya kerjakan sendiri. Ya, teman-teman sekalian, selamat malam. Makasih ya Iman, makasih. Selamat malam teman-teman sekalian. Jumpa lagi dengan saya Edis TV dalam kajian diskusi lintas iman. Seperti biasanya teman-teman, kita mengadakan ngobrol-ngobrol atau diskusi antara Islam dan Kristen ya. Ya, harapan saya ya teman-teman ya, kita menemukan satu orang muslim lah yang mengerti tentang agama Islam untuk berdiskusi begitu. Karena selama ini yang diskusi itu yang awam-awam saja. Saya berharap ketemu orang Islam yang cerdas, tapi sampai sekarang itu belum ketemu teman-teman. Saya harap suatu saat bisa ketemu. Walaupun saya percaya di dunia ini ya nggak ada lagi orang Islam yang waras. Ya gimana saya mau percaya ada yang waras? Setiap ketemu pasti tidak waras. Begitu ya. Yuk kita mulai ya, kita mulai. Sebelum kita mulai sekali lagi teman-teman ya, jangan lupa teman-teman nih follow akun saya yang asli ya. Jangan lupa di follow dan jangan lupa juga untuk share siaran ini kepada siapa-siapa yang kalian anggap perlu, dan jangan lupa juga teman-teman untuk share sudah, mengfollow sudah, mengikuti sudah. Untuk ini satu orang satu ya ini ya. Ini ada love orange ini, teman-teman bisa tap sekali saja untuk per orang. Teman-teman. Yang ini yang tanda love di atas ini tuh sekali saja, oke? Nah, juga yang Kristen saya harapkan jangan naik. Ini kita buka diskusi forum lintas iman seperti itu. Oke, kita mulai. Kita mulai ya. Fobia Cica ini siapa? Ini Fobia Cica ini. Sebentar. Ini siapa? Ini kok namanya Fobia Cica? Bentar ya. Oke, dia lemot. Kok Fobia Cica sih? Apa gara-gara Muhammad atau bagaimana? Oke, kita kasih naik ada Hemirel Barasa. Oke, Hemirel Barasa. Oh, ini invite ya. Sorry, bukan. Sorry. Septian Putra. Kita kasih naik Septian Putra. Terima kasih Bang Tobias. Terima kasih Bang. Ya, Septian Putra.
Selamat malam, Septian Putra. Selamat malam. Ya, silakan. Selamat malam. Silakan nyalakan kamera Anda, Septian Putra. Ya. Gimana, Bang? Muslim, Bang? Dulu Muslim, Bang. Dulu Muslim, sekarang Kristen. Gimana jalan ceritanya, Bang? Kemarin perempuan-perempuan, sekarang pria-pria juga bersuara. Coba Bang, gini, banyak yang cuman mengklaim saja Bang. Sebelum kita lanjutkan, kita harus tes dulu, boleh Bang? Tes apa ya? Oke, berapa lama Abang jadi orang Islam? Saya 17 tahun. Saya pindah Kristen umur 17 dulu, Bang. Pindah Kristen umur 17 tahun. Tapi tentu saja, sewaktu Anda dulu Muslim, sholat ya? Sholat. Coba, kita tes dulu bacaan sholatnya dong. Ya, silakan. Jangan lupa lagi. Surat apa ya? Yang pendek aja ya? Aku saja kalau begitu. Surat yang pendek aja ya? Silakan. Surat apa ya? Anas kali ya? Bacaan sholat, coba bacaan sholat. Iya. Silakan. Surat Anas ya? Silakan. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Oh, no, berarti sah. Ya, ini gimana ini kok bisa Anda meninggalkan Muhammad? Jalan ceritanya bagaimana? Silakan. Saya dulu mengalami sakit, Bang. Dulu sakit, kemudian? Ya sakit bukan sakit parah ya. Sakit tiba-tiba badan itu panas, Bang. Dan saya tiba-tiba di posisi netral waktu itu kan. Tiba-tiba saya blank lah, nggak percaya Tuhan ini nggak percaya gitu. Saya posisi di netral. Tiba-tiba saya mau tidur itu karena sakit, saya panas, mau tidur, saya berdoa, Tuhan, siapa sih Tuhan yang benar-benar saya sembah? Saya gitu kan, doanya teman-teman gitu doang. Jam 1, jam 2 malam, saya benar-benar dibangunin itu, Bang. Bukannya mimpi, bukan mimpi, bukan halu juga sih. Karena emang itu benar-benar muka Tuhan Yesus di depan saya gitu, Bang. Bercahaya gitu. Dikelilingin cahaya, ya itu saya tahu kalau itu mukanya Tuhan Yesus karena dulu waktu SMP saya emang sekolah di sekolah Katolik. Oke. Ya, abis itu karena itu malam Jumat kan, oke lah saya berarti dapat jawaban ini. Cuman saya pagi itu masih sholat Jumat, Bang. Paginya masih sholat Jumat. Karena waktu itu kan pas malam Jumat itu. Oke. Paginya saya malam sholat Jumat, terus tapi sembuh ya, sembuh. Ya karena udah sembuh ya. Ya udah enak lah gitu di paginya kan. Akhirnya saya itu kan posisi saya udah kerja kan. Jadi hari Sabtu itu saya pulang ke rumah gitu kan. Itu waktu itu di kerjaan. Saya bilang sama orang tua saya, "Mas, saya mau pindah Kristen" gitu kan. Ya puji Tuhannya sih orang tua nggak ngelarang gitu. Jadi ya udah kalau kamu percaya gitu. Nah, akhirnya saya ngejalanin Kristen itu sekitar 3 bulan lah. Puji Tuhannya lagi ayah sama mama saya ngikut. Oke. Ya macam-macam ya jalan cerita orang-orang dari pindah dari Islam kemudian jadi Kristen. Ya yang jelas ya ketika Anda meninggalkan ajaran Muhammad itu sudah salah satu langkah berani Anda untuk mengambil salah satu gebrakan seperti itu. Oke. Tapi dulu termasuk Muslim yang taat atau bagaimana, Bang Septian Putra? Gimana? Kalau dibilang taat banget sih enggak sih, Bang. Cuman ya gimana ya? Ya kalau sholat aja ya seperti biasa aja gitu lah. Sholat, oke. Tapi yang benar-benar taat itu ya bukan taat banget ya. Kalau rajin sholat itu mama saya itu benar-benar rajin gitu ya. Iya. Okay. Tapi nggak tahu kenapa tiba-tiba ikut saya, padahal saya nggak ngajak sama sekali gitu. Oke. Coba ya, karena ini kan Anda mengaku Muslim. Saya coba naikkan dulu satu Muslim untuk mengkonfirmasi. Tapi kan Anda tadi sudah membaca surat Anas, itu sudah sah bahwa Anda Muslim, gitu, ya. Coba kita kasih ada Ilham. Silakan Ilham, nyalakan kamera Anda. Saudara Ilham. Halo tanggalnya, Ilham. Bang, tanggalnya Bang. Iya, tanggalnya sengaja tidak saya bikin. Ini saya lagi memperingati tentang akun-akun palsu. Ini Abang Muslim? Kristen, Bang. Baik, saya turunkan dulu ya. Ini Ilham tapi kok Kristen? Ternyata nama Ilham sekarang udah Kristen juga. Baik, kita kasih naik ini ada. Bentar ya.
Rido. Oke, coba ya. Rido Munte. Berarti sudah berapa tahun yang lalu itu Bang Anda meninggalkan agama Islam? Ya sekarang umur 37 ya. Sekarang jadi udah berarti berapa 10 tahun yang lalu ya? Udah lama, 20 lah, 20 tahunan. 17 tahun. Oh ya, berarti benar ya. 37. Berarti sudah 20 tahun yang silam ya. Pantas sudah lama. Ya. Sudah lama sekali. Makanya saya udah lupa-lupa Bang. Cuman kalau untuk baca apa namanya? Arab masih dikit-dikit bisa. Ya. Cuman ya udah dikit ya, udah ada yang lupa juga sih. Sudah banyak yang lupa juga. Oke lah. Baiklah kalau seperti itu Bang, selamat kami ucapkan telah keluar daripada kesesatan ya. Ya, karena di dalam sudut pandang kami, sudut pandang saya ya, orang yang mengikuti Muhammad itu masih berada di dalam jalan yang sesat. Ya tapi ya saya masih ada pergumulan juga sih Bang, untuk kakak saya sama adik saya tuh masih Muslim. Iya biasa itu Bang, setiap orang itu pasti punya problemnya jadi masing-masing. Kita udah campur-campur lah. Ya pelan-pelan lah ya, butuh waktu semua itu butuh proses Bang. Oke, jadi satu Bang ya. itu cuma saya doang Bang yang Kristen itu. Gimana? Satu kampung cuma Anda. Justru kalau cuma Anda yang Muslim, artinya Anda beda sendiri, gitu kan? Mereka semua sama saja. Oke, seperti itu ya. Oke ya, semangat Bang. Tuhan Yesus turunkan. Tuhan Yesus memberkati. Saya turunkan ya Bang ya, Bang Septian Putra. Ya teman-teman ya, sekali lagi ini forum kita adakan untuk diskusi lintas iman antara saya dengan yang Muslim. Tema kita malam hari ini sebenarnya saya ingin mengikuti yang Muslim saja. Karena kalau kita bahas pakai tema kita, nanti Muslim kabur lari ke langgar. Tapi sebenarnya teman-teman, saya tuh punya tema yang gimana ya saya bilang ya, sederhana ya, nggak usah mikir berat-berat gitu. Karena selama saya diskusi dengan Islam, saya itu mengalami trauma. Kalau orang Islam bahas yang berat-berat, mereka nggak nyambung. Begitu, nggak nyambung mereka. Oke, jadi teman-teman, pastikan Anda seorang Muslim ya. Kalau Anda naik kemari, kemudian Anda bilang Kristen, kemudian Anda hanya cengenges-cengengesan, mohon maaf ya, pasti akan saya blokir. Ini untuk peringatan saja. Pada teman-teman yang mau naik, kemudian ketika Anda saya naikkan, tetapi Anda hanya cengenges-cengengesan, maka saya akan memblokir. Mohon maaf sekali, tindakan tegas harus kita ambil ya teman-teman ya. Oke, kita kasih naik ada Anjeli. Coba kita kasih naik Anjeli. Ya Anjeli, selamat malam. Selamat malam. Silakan nyalakan kamera. Bentar ya Bang. Ya silakan. Bentarnya tapi jangan lama-lama ya. Silakan. Halo? Ya. Ya silakan nyalakan kamera. Oke. Anjeli. Oke, Anjeli. Ya, selamat malam Kak Anjeli. Saya mau tanya dulu nih, Kak Anjeli ini Muslim atau Kristen? Muslim. Cantik-cantik kok Muslim sih? Ada apa dengan Kak Anjeli ini? Mengapa cantik-cantik kok Islam? Ya, Kak Anjeli sudah lama nonton channel saya. Sudah lama. Sudah berapa lama? Nggak terhitung lagi lamanya, Bang. Nggak terhitung lagi lamanya. Kita tes dulu ya. Kalau Anda udah lama banget. Sudah lama banget. Oke. Coba kita tes dulu kalau Anda benar-benar seorang muslimah. Coba baca Al-Fatihah dulu coba. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sah nih, sah. Baik, sah dia nih muslimah memang. Saya mau tanya, sekarang ini benar-benar masih muslimah atau sudah bimbang atau mau jadi Kristen atau bagaimana? Sebenarnya ada kebimbangan sih, Bang. Ada kebimbangan. Apa yang membuat Kak Anjeli bimbang, kemudian masih ragu-ragu untuk meninggalkan agama Islam? Ya, seperti
yang dibilang kayak ustadz-ustadz itu punya istri 5 gitu. Jadi nggak adil. Ya, itu sunnah Rasul di dalam agama Islam, begitu. Memang banyak sekali hal-hal yang bersifat seperti itu di dalam pokok bahasan agama Islam. Lalu itu membuat Anda mulai meragukan agama Islam ya? Ya, tapi sebenarnya saya biarpun Muslim tapi belum tahu banget tentang agama Muslim ini, Bang. Belum tahu banget. Sebentar, saya mau tahu ini mualaf kah, Muslim sejak lahir kah, atau bagaimana? Sejak lahir, cuman saya belum paham, maksudnya belum terlalu mendalami. Mendalami gitu. Ya kan itu sudah saya bilang sekali, setiap hari, setiap saya live selalu saya bilang alasan seseorang Islam itu karena dia nggak ngerti agama Islam. Jadi saya tidak heran kalau ada ungkapan-ungkapan seperti itu. Saya Islam tapi tidak paham agama Islam. Ya kalau Anda paham pasti Anda akan meninggalkan agama Islam. Tapi saya pernah bermimpi loh, Bang. Apa itu mimpinya? Saya mimpi pernah melihat seperti cahaya. Tapi dia cahaya itu hanya sekilas gitu, Bang. Sekilas begitu gimana? Jangan-jangan nanti cahaya matahari masuk di ruang-ruang celah genteng yang bocor atau bagaimana? Gimana ceritanya? Gimana? Cahayanya maksudnya gimana? Apakah cahaya matahari yang masuk dari sela-sela genteng atau bagaimana? Yang jelas dong ceritanya, ayo. Gimana? Kayak mimpi, pertama itu mimpi dia kayak bercahaya, seperti cahaya aja gitu, Bang. Mimpi seperti ini kayak ada ketenangan antara ketenangan gitu. Oke. Tapi ngomong-ngomong Kak Anjeli, ini masih sholat atau enggak? Sekali-sekali sholat, Bang. Sekali-kali sholat. Berarti masih Islam betulan ya? Ya masih. Terus yang membuat Kak Anjeli ini masih nyangkut di Islam, tidak meninggalkan Islam itu apa? Karena dari orang tua kan, jadi dari lahir kan Muslim gitu, Bang. Tapi ingin juga sih ke gereja gitu, pengen juga ke gereja. Masih single kah atau sudah ada suaminya? Udah punya suami memang, tapi udah cerai. Oh, nikah sama Muslim atau sama Kristen? Lagi dekat dengan agama non-Muslim. Oh begitu, ya. Tanggung jawab ini berarti yang lakinya ini ya. Enggak masalah, Bang, kalau dekat sama non-Muslimnya kan. Gimana? Kalau kita dekat dengan beda agama kan itu nggak masalah. Iya, kalau di dalam agama Islam memang boleh seorang laki-laki itu mengambil istri dari ahli-ahli kitab gitu. Tapi kalau kata ulama-ulama, perempuan nggak boleh dekat-dekat dengan ahli kitab, tapi kalau laki-laki boleh. Nah, begitu. Memang serba menang semua laki-laki kalau dengan suka-sukanya laki-laki seperti itu. Bahkan hadiah gini, saya kasih contoh nih. Secara normal saja, ini kita nggak usah tinggi-tinggi ya. Kalau ngomong orang Islam jangan tinggi-tinggi. Gini, Kak Anjeli. Allah itu akan memberikan hadiah bagi orang-orang yang bertakwa. Apa hadiahnya? Hadiahnya itu, kata Allah ini, adalah gadis-gadis yang berpayudara besar. Saya mau tanya. Kalau laki-laki, normalnya pasti suka yang perempuan. Perempuan, normalnya suka laki-laki. Kalau laki-laki suka dengan laki-laki, berarti ada kejanggalan. Kalau perempuan suka dengan perempuan, berarti ada keanehan. Betul? Betul nggak? Baik. Saya sarankan untuk Kak Anjeli keluar dari Islam. Kenapa? Karena nanti dikasih hadiah wanita-wanita berpayudara besar. Pertanyaan saya, buat apa itu semua? Coba silakan. Buat apa? Bingung kan? Iya. Karena pahala atau hadiah bagi orang yang bertakwa itu hanyalah gadis-gadis berpayudara besar. Berarti perempuan-perempuan dalam agama Islam kasihan dong, buat apa? Gadis-gadis berpayudara besar untuk wanita dalam agama Islam. Oh, kita tampilkan dulu ayatnya ya. Nanti kalau kita ngomong saja tidak menunjukkan dalilnya, disangkanya kita fitnah, saudara-saudara. Baik. Saya akan tunjukkan ya hadisnya, bahwa seorang muslim itu akan diberikan gadis-gadis yang berpayudara besar. Di mana ayatnya? Baik. Ya. Kita akan tampilkan ayatnya. Perhatikan ya. Surat An-Naba
ayat 33. An-Naba 33. Baik. Saya balik dulu kamera saya ya. Nanti kita disangkain fitnah kalau kita tidak menampilkan ayat. Saya balik dulu kamera saya. Makanya Kak Angeli ini kalau mau gadis-gadis montok ya masuk aja Islam. Perhatikan. Ini Al-Quran ya Kak ya. Surat An-Naba ayat 33. Oke? Nah, apa dikatakan di situ? Perhatikan. Dan Allah sediakan pula bagi mereka sebagai kenikmatan seksual dan memberi ketentraman hati bidadari surga, yaitu gadis-gadis cantik jelita berpayudara montok. Nah, ini surat An-Naba nih. Kalau tidak percaya nih, saya biar di browser ya. Nih browser ya. Nih, surat An-Naba ayat 33. Nih, perhatikan. An-Naba 33. Ini memang kalau dalam terjemahannya dia hanya gadis-gadis remaja yang sebaya, tapi masih ada Al-Quran yang menggunakan gadis-gadis yang montok. Ya, nih, lihat ya di tafsir-tafsirnya ini jelas nih. Perhatikan, dalam kitab-kitab tafsirnya dikatakan apa? Nih, yakni mereka mendapatkan gadis-gadis muda yang buah dadanya masih kencang. Nah, lihat nih. Mereka itu akan ditemani gadis-gadis sebaya yang suci. Ya, dari kaib yang bermakna gadis yang kencang payudaranya. Nah, ini banyak nih, perhatikan ya. Tafsir-tafsirnya baca saja sendiri nih. Ya. Nih, kebun-kebun mengumpulkan nih ya, jenis-jenis pohon dan seterusnya. Dikasih gadis-gadis yang remaja. Nih, gadis-gadis yang baca sendirilah. Ya, nanti kalau kita bacakan terus nggak enak jadinya. Ya. Gadis-gadis atau istri-istri jelita yang memiliki buah dada yang montok, yang tidak kendor. Nah, pertanyaan saya, Kak Angeli. Sebentar, saya balik dulu kamera saya. Kalau misalnya Kak Angeli masih menjadi seorang muslimah, terus mendapatkan pahala, hadiah dari Allah berupa gadis-gadis montok. Buat apa? Saya mau tanya. Buat bikin sakit hati para perempuan. Nah, itu jadi jangan tunda-tunda lagi. Saya kurang senang loh Bang Edis lihat ustaz-ustaz nggak suka karena banyak yang istri 4 gitu. Iya, sukanya bagi ustadznya yang suka. Kalau bagi istrinya ya. Iya, contoh ya. Abdul gitu Somad. Abdul Somad tiap hari dia ceramah masalah keluarga, ya kan? Ya Abdul Somad. Bagaimana ini Abdul Somad kalau begini dan begitu? Dianya sendiri malah Kemudian siapa lagi? Agim juga sama. Seperti itu kayak gini. Jadi saya sarankan jangan yang tinggi-tinggi lah ya, sederhana-sederhana saja. Intinya Kak Angeli, bahwa kalau Anda masih tetap Islam, nanti Anda masuk surga dikasih gadis-gadis yang berpayudara besar. Enggak lah, enggak mau. Ya ini makanya jangan masuk Islam. Bagaimana? Kalau Anda masih Islam, ya itu hadiahnya bagaimana? Karena saya biarpun Muslim saya nggak ngikutin, kalau nggak cocok itu saya nggak mau ikutin Bang. Tapi itu kan Al-Quran. Ya biarpun kalau Al-Quran kalau nggak adil dan nggak cocok menurut saya nggak mau ikutin. Iya, makanya jangan lama-lama untuk meninggalkan agama Islam. Begitu. Tapi coba ya, saya konfirmasi dulu. Siapa tahu ada Muslim yang lain. Coba mau ngetes atau bagaimana? Sila, saya kasih naik ini Muhammad Reza. Muhammad Reza. Ya, Muhammad Reza, silakan Bang, nyalakan kamera Anda. Halo Dis. Ya, Muhammad Reza. Ini dia sudah mengakui nih bahwa robnya orang Islam digendong-gendong, anakku adalah robku. Muhammad Reza, ini ada seorang muslimah, ini namanya Angeli. Dia walaupun seorang muslimah, tapi dia sudah ragu-ragu lah. Gitu ya, Dis? Begitu ya? Ya, coba tanya aja langsung. Tanya saja langsung. Oh ya, sebelum lanjut, Mbak Angeli, kenapa apa yang diragukan? Yang diragukan, saya nggak suka yang namanya poligami ditentang. Anda tahu nggak poligami yang di dalam Al-Quran itu? Dijelaskan sebentar Bu ya, saya jelaskan. Di dalam Al-Quran mengatakan
Fa in khiftum alla tuqsitu fil yatama. Bahasa Indonesia saja lah. Sabar, ini saya bacakan, Edi. Iya, Jangan tetap kemana-mana. ke bahasa Arab, dianya bukan orang Arab, dianya tidak mengerti. Betul nggak Kak Anjeli? Teman-teman di bawah ini. Ketika saya Juga bacakan nggak Quran ngerti saya, dianya, pakai bahasa dia Indonesia kejang-kejang. saja. Ketika saya bacakan Quran saya, dia kejang-kejang. Kok kejam Dia kejang-kejang. Bahasa Indonesia aja bang, soalnya saya nggak ngerti yang Iya, namanya. saya sebentar. Ini nanti saya jelaskan. Fa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma qabalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba'. Wa ruba' jadi 4. Fa in khiftum alla ta'dilu, jikalau kau tidak bisa berbuat adil, fawahidatan, maka satu saja. Itu Allah menyuruh. Jadi Quran itu menyempurnakan segala sesuatu. Sebelum Nabi Muhammad turun, sebelum Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diutus menjadi Rasul, itu menyempurnakan sebelumnya. Yang sebelumnya mempunyai istri 100, disempurnakanlah menjadi 4 dalam Al-Quran. Kalau istrinya Nabi 9 itu khusus. Nah, Kalau bagi umatnya, katanya istri 4. Giliran Muhammad lebih daripada 4. Memang mereka ini suka mereka semua. apa Dis? Tadi Apa yang katanya kau share-kan di otaknya? jika kamu mau 1, 2, 3 atau 4, betul. Tapi giliran Muhammad lebih dari 4. Apa yang kau lengserkan? Makasih, Jembret. Makasih. Ya itu, bagaimana itu? 4, tapi Muhammad lebih dari 4. Gimana? Oke, mau saya jelaskan lagi tentang hal itu. Ya, silakan. Itu itu dalam kepala semua, itu segala sesuatu yang kau pertanyakan itu, Dis. Jadi Nabi Muhammad menikahi misal 9 istrinya dalam riwayat. Yang pertama Siti Khadijah. Kenapa yang pertama Siti Khadijah? Karena itulah wanita yang membantu perjuangan baginda Nabi Muhammad SAW di dalam menyebarkan agama Islam. Padahal beliau janda. Tidak lebih dari itu. Sayyidatuna Khadijah ketika menikah dengan Rasulullah. Boros-boros. Coba. Iya, sabar. Intinya Muhammad melebihi apa yang sudah dibatasi di dalam Al-Quran. 4. Muhammad sendiri lebih dari 4, betul? Iya. Nah, artinya Terus, Muhammad melanggar Al-Quran. apakah Allah membantah di situ? Di dalam Al-Quran apakah Tadi dikatakan maksimal 4, Iya, betul? Iya, maksimal itu khusus umatnya. Berarti bagi Muhammad Al-Quran tidak berlaku. Dan Al-Quran menyempurnakan hal itu. Berarti untuk Muhammad tidak berlaku. Al-Quran tidak berlaku. Apalah kau bilang Al-Quran tidak berlaku, Edis? Tapi bang, kalau menurut Edis, saya, biarpun saya Anjeli. Sebenarnya Edis ini udah, Anjeli. Coba ganti Iya, saya tahu. kasih dia dulu. Anjeli. Ya, silakan. Kasih dia dulu kalau ngomong. menurut saya dengan biarpun saya muslimnya, kalau menurut saya dengan tentang istri berempat ataupun 100 itu menurut saya tidak adil. Apa tidak adil? Anda tahu nggak sejarah? Saya kasih tahu. Sejarah nenek moyangnya Yesus itu banyak istrinya. Kalau tidak banyak, apa kakek nenek moyangnya Yesus, maka Yesus tidak lahir dia. Kata siapa? Itu kan asumsi liarmu saja. Sejak kapan saya asumsi liar? Itu kan sudah dibahas Ustaz Yusuf PI sama kau. Ya, intinya itu kan hanya asumsi liarmu saja. Kalau menurut saya bang, kalau muslim yang saya tahu itu cuma 1 istri. Gak ada yang namanya poligami. Tapi kalau di agama muslim menurut itu banyakan poligami, kadang-kadang itu laki-laki yang nggak mampu tapi sosok mampu gitu. Nah, Ya udah jangan disalahin. Ya udah jangan disalahin Qurannya dong. Salahin yang itu yang melakukan. Berarti salah agama. Al-Quran kan sudah Al-Quran sudah kalian berdua. Al-Quran sudah memerintahkan. Sebentar. Itu kecilin saja, enggak usah pakai seperti itu. Dengar. Gini, Muhammad Reza, kamu harus mengakui bahwa banyak wanita-wanita muslimah itu yang sudah memandang agama Islam itu agama yang tidak masuk akal. Ini saya kasih contoh. Saya juga pernah berdiskusi dengan Iya, karena nggak pernah ibadah ini. Perhatikan ya, nih. Ini apakah muslimah setuju dengan Tanya Angel ini, berapa kali dia sholat di satu hari? Sebentar, aduh, ini kamu ngomong terus. Dengarkan ya, wanita ini bicara apa pada saya ini. Berarti dia nggak sepakat dengan poligami. Hidup di zaman Nabi. Karena bagi aku poligami itu waktu zaman dulu, kenapa adanya poligami? Karena mereka membantu janda yang nggak mau. Tapi sekarang perhatikan poligami itu malah jadinya selingkuhan. Tuh kan, katanya poligami itu katanya menjadi ajang selingkuhan. Aku mau bertanya Bang Idis. Ya. Kenapa kalau di muslim ini istri berempat tapi selalu disakiti?
Karena menurut Al-Quran perempuan itu boleh dipukul. Yang ngajarin tuh Al-Quran. Wah, gimana? Coba sekarang saya tanya dulu, Muhammad Reja. Betul nggak Al-Quran membolehkan suami memukul istrinya? Terus kenapa kita masih makin Di mana, Dis? Bentar dulu, Anjeli. Di mana, Dis? Kenapa kita Di mana, Dis? merasa kayak gimana ya, makin jahat gitu, apa ya? Gimana? Kalau kita semakin tahu tentang agama Muslim ini, kita semakin Kenapa? Semakin apa? semakin mengarahkan kita. Itulah Anda. Ya, beda dengan muslimah yang lain daripada Anda saja ini diberi sekali dengan wanita ditunjuk. Enggak, saya nggak kasar loh. Saya menjelaskan karena sesuatu Dis. Ada yang nggak cocok dengan Di Quran saya sudah menjelaskan seseorang yang kayak Anjeli dan Anda, Edis. Di Quran saya sudah menjelaskan Anjeli dan Edis. Sekarang saya tanya, menurut Al-Quran boleh nggak mukul istri? Di mana itu mukul istri perbolehkan? Baik, Edis. coba buka surat An-Nisa ayat 34. Coba buka. Oh, buka lah datanya. Nanti saya buka datamu juga. Nanti ini giliran saya bertanya bisa. Boleh, silakan. Bisa nggak saya bertanya? Kau bukalah datanya situ. Apa yang kau permasalahkan? Nanti kalau saya buka, saya lagi yang ngerti agama Islam. Nggak ada yang. Nanti kalau saya Nah, lagi, buka saya aja, lagi yang mengerti buka aja. agama Islam. Silakan, buka. Iya, An-Nisa ayat 34. terserah kau lah, terserah kau, Dis, terserah kau, Dis. Coba buka aja. Terserah kau lah Surat mau kau An-Nisa artikan ke mana. ayat 34. Nanti saya bantah. Silakan baca artinya. Apa bunyinya? Apa Ya bunyinya baca dulu? artinya sana. Coba dengar. jangan panik dong. Nggak ada Jangan panas saya panik, menghadapi jangan kalian panik, berdua. Nggak ada panas saya kalau menghadapi kalian berdua. Silakan Mana? buka. Quran apa? An-Nisa Quran An-Nisa. ayat 34. Ayat 34. Silakan baca. Edis. Kau ajak dengan Gus Wapi cari robahu aja kau mencret. Gimana? Cari robahu aja nggak bisa. Padahal nggak Silakan ada baca robahu di An-Nisa sini. ayat 34. Edis. Ya Allah yang karim. Sudah jadi orang Islam berapa tahun Anda Ini, tidak tahu agama Dis. Islam boleh mukulin istri? Oh, Coba, tentang ayat ini. baca. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya saja, nggak usah lama-lamain. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. Oh, tentang ayat ini. Panas ya dengar Al-Quran, guys. Bacakan. Apakah Anda sepermasalahkan di sini? Baca artinya. Saya nggak ada terjemahannya di sini. Saya Quran anu nih. Nggak ada terjemahannya. Pantesan nggak ada Anda tidak pernah terjemahannya. tahu isi Al-Quran. Nggak, saya udah tahu ini mana ya. Makanya Ya saya sudah, bilang, coba saya nggak ada terjemahannya. artikan. Loh, kok baca aja artinya. Apa arti? Saya nggak ada permasalahan di ayat ini. Coba. Makanya saya bilang. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Dia nggak ngerti agama Islam. Dis, ar-rijalu qawwamuna 'alan Udah, nisa. saya balik aja. Udah, diam dulu. Saya balik nih. Ini surat An-Nisa ayat 34, betul? Betul? Baik, artinya, perhatikan. Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Oleh karena Allah betul telah itu. melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian yang lain wanita. Dan karena mereka laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu, maka wanita yang soleh ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada. Oleh karena Allah telah memelihara mereka. Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyusnya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka dari tempat tidur mereka dan apa ini? Pukullah mereka. Jadi makanya kalau Kak Anjeli tadi bilang kenapa laki-laki muslim itu kasar, karena Al-Quran yang membolehkan mereka untuk berbuat kasar. Sekarang Muhammad Reza, Tepuk tangan dulu buat Edis. Tepuk tangan buat Tuan. laki-laki boleh mukulin istrinya. Kamu Apa? akui nggak bahwa laki-laki boleh mukulin istrinya menurut Al-Quran? Oh, nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Padahal Karena ayatnya sudah itu kan jelas, iya, itu kan pemahamanmu, Dis. Anda ini Pemahaman jangan dulu, jangan. Kenapa bertanya? Pemahaman bagaimana? Orang ayatnya sudah jelas begitu pemahaman. Ya, Saya mau gimana Kak bertanya. Anjeli? Gimana itu? Saya memang tahu di dalam Al-Quran itu suami boleh beristri 4 gitu. Tapi menurut saya itu tidak adil gitu. Karena di Al-Quran itu sebenarnya kalau bagusnya kan dibuat istri 1 gitu. Oke. Iya, banyak wanita-wanita seperti Anda, bukan cuma Anda. Banyak saya ngobrol dengan wanita-wanita Maksudnya gini Pak muslimah. Aris,
sepemikiran Gimana mau dengan bisa Anda. adil? Padahal namanya juga manusia kan nggak ada yang sempurna gitu. Oke, begitu Kak Angeli? Baik, saya turunkan ya. Oke Bang, makasih Bang. Oke, sama-sama. Terima kasih saya turunkan. Ya, itulah teman-teman ya, ungkapan-ungkapan dari wanita-wanita muslimah. Bukan cuma 1-2 loh yang kayak gitu ya, banyak yang lain-lain. Ya, di akun saya yang satunya itu ada saya upload begitu juga. Mereka juga tidak setuju ya. Sama seperti itu. Terima kasih Pak Agus Ibrahim. Terima kasih. Oke, kita kasih naik ada Daeng Bombong. Oke, Daeng Bombong. Ya, selamat malam Daeng Bombong. Ya, Daeng, silahkan nyalakan kamera Anda. Iya, oke Bang Idis malam. Kok gelap-gelapan, Bang? Nggak gelap Bang, cuma hitam saya orangnya. Baik. Sama Bang, oke. Bang, Bang, ini manggilnya apa? Daeng ya, Daeng. Anda ini muslimah ya? Kalau dari namanya ini pasti Anda Bugis ini, betul? Makassar. Ya, Muslim. Ya, gimana Bang? Sudah lama nonton Idis TV? Sudah lama nonton Idis TV? Baru Bang, baru belajar juga ini Bang. Baru belajar. Ya, apa yang mau Anda bahas nih Bang? Silakan. Anda mau bahas apa? Bang, saya mau bahas ini Bang tentang kekristenan Bang. Di Kristen kan tertuliskan di situ mengatakan Anda meyakini di situ Yesus adalah Tuhan Bang. Teman-teman Kristen, kalian sudah menyaksikan bagaimana temanya orang Islam tidak ada selain daripada itu? Iya. Bang, tidak, masalah kata Tuhan, Yesus adalah gimana? Tuhan, Muhammad itu adalah Tuhannya orang Islam. Sudah sebulan suntuk kami bahas Bang. Masa mau ditanya lagi Bang? Saya cuma bertanya sama Abang. Yesus itu Tuhan ya Bang? Iya Bang, itu sudah kita bahas lama. Sebulan kita bahas di sini. Iya, saya kan baru Bang, orang awan, orang nggak tahu masalah tentang itu Bang. Ya, Karena coba Bang, si ini orangnya pindah dulu gaduh. kamera Anda biar lebih terang. Masalahnya gelap gulita. Jangan ngelawan, jangan ngelawan cahaya. Itu kan keren. Kemana bajumu Bang? Silakan Bang. Ya kemana bajumu pergi? Nggak usah pakai baju Bang. Nggak usah pakai baju. Nggak ada baju Bang, saya harus Bang. Ya sudah, baiklah. Kau punya baju sebenarnya. Kau jangan bilang nggak punya baju. Cuman kau malas pakai baju. Gimana? Apa pertanyaanmu? Pertanyaanmu apa? Di dalam, Abang kan meyakini. Di dalam kan Anda meyakini Yesus itu adalah Tuhan. Ya Bang ya. Terus? Tapi kenapa Yesus bisa berdoa Bang kepada Tuhan? Ya karena Yesus bukan berdoa kepada dirinya sendiri. Harusnya Yesus itu berdoa pada dirinya sendiri Bang, karena dia adalah seorang Tuhan, dia Kok adalah maksa? dia adalah yang kuasa. Kenapa Anda maksa? Nggak maksa Bang, saya cuma bertanya. Nggak maksa Bang, saya cuma bertanya sama Abang. Iya karena Yesus tidak Seharusnya berdoa kalau kita kepada berpikir dirinya secara sendiri. logika, Bang, ya. Kok ada Tuhan, ada ya seharusnya dia berdoa pada dirinya sendiri karena dia adalah Ada Tuhan. Tuhan Sama berdoa Abang. kepada Tuhan. Baik. Ada Tuhan berdoa kepada Tuhan. Bang, kalau misalnya nanti saya tunjukkan di dalam Quran ada Tuhan berdoa kepada Tuhan gimana? Malah ada Tuhan berdoa kepada Muhammad gimana? Bang, saya tuh jalannya ke apa? Saya ini kan menggunakan logika itu Anda Bang. untuk menjawab pertanyaan Anda. Tanya Abang di mana? Oke, baik. Tidak ada. Baik, saya Kalau ikuti. Ada Tuhan berdoa kepada Tuhan gimana ini? Tidak masuk akal ini saudara-saudara. Baik. Yesus berdoa, Baik. Bang. Baik, katanya tidak masuk akal teman-teman, nggak apa-apa ya. Kita akan tunjukkan Iya. apakah dia masih selama mempunyai ini akal apa? yang sama ketika kita membaca Al-Quran ya. Baik. Saya tunjukkan Bang ya. Al-Quran dulu Bang, kita larinya ke Bible. Kenapa larinya ke Al-Quran? Masa Ya Tuhan berdoa sudah, kan menurut Anda tidak masuk akal. Kan tidak masuk Loh, akal justru kan? Masukkan di akal saya, agar saya bisa mengerti Bang Edis. Loh, Masukkan di akal saya ini Bang. saya sedang menjawab gimana? Kalau ada Tuhan berdoa kepada Tuhan berarti tidak masuk akal menurut Anda, betul? Betul. Kalau misalnya ada Tuhan berdoa kepada manusia gimana? Masuk akal nggak?
Bang, Kan? Kenapa Anda tidak konsisten dengan perkataan Anda? Abang loh. Anda konsisten dulu. Iya. Anda sudah mengemukakan argumen Anda. Ada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, berarti itu tidak masuk akal, oke? Sebenarnya abang ini nggak mau bahas Bibel abang, maunya larinya ke Quran. Mau, kenapa tidak mau? Kan sudah saya bilang menurut akal Anda itu tidak masuk akal, betul? Larinya masukkan dulu di akal abang. Gimana sih? Bicara dulu di akal abang, apakah Tuhan bisa menerima kepada Tuhan? Baik. Sudah? Apakah saya bisa bicara atau saya nggak boleh bicara? Silakan Bang berbicara Bang Edis. Baik. Jadi begini, menurut Anda tidak masuk akal Tuhan berdoa kepada Tuhan, betul? Saya mengatakan iya. Oke, kalau Tuhan berdoa kepada manusia, masuk akal nggak? Jangan larinya kalau bacakan salawat. Berarti Anda tidak waras lagi. Gimana? Gimana? Sungguh nekat yang nyangkut. Kalau memang dia, jangan tertawa Bang Edis, jangan mempermalukan diri Anda. Kan tidak, saya tidak mempermalukan. Apanya mempermalukan? Oh, justru itu Anda harus menjawab dengan dalil di Bibel abang. Iya, dalilnya sudah saya bacakan. Karena Yesus berdoa kepada Bapa di surga. Bapa di surga itu bukan dirinya Yesus sendiri, jadi tidak ada Tuhan berdoa kepada dirinya sendiri, nggak ada begitu. Gimana? Baca dulu di Bibel abang, baru sebentar kalau selesai Anda sudah saya baca baca. Itu, bang, Anda larinya ke Quran. Sudah saya baca. Gimana Bang? Gimana? Yang Anda tidak jelas itu di bagian mana coba? Di bagian mana yang Anda nggak jelas? Yang jelas begini Bang. Yesus kalian anggap seorang Tuhan. Betul. Sedangkan Yesus berdoa kepada Bapa. Betul. Salahnya di mana? Yesus sebagai Anda mengatakan dia adalah Tuhan. Salahnya di mana? Bang. Anda menuhankan dia terus dia abang Yesus menuhankan dirinya sendiri. Saya ke Pamekasan, saya bersandar ke pagar itu, saya nggak tahu di situ orangnya tuh piara anjing, langsung disergam, saking terkejut sampai malamnya tuh mimpi. Iya kan betul. Bener Kiai, banyak tuh, ya Allah, yang anjing-anjing itu luar biasa tuh kalau misalkan. Tapi perlu kita piara-piaraan Kiai, harus ada Kiai. Ya. Tapi ada di kebun miara anjing, Kiai. Kalau di kebun ada dikandangin kalau buat jaga itu ada. Iya, jauh dari pemukiman jauh. Kalau di kampung ini teman-teman. Profesor Kiai Haji Quraisy Shihab, seorang cendekiawan muslim, terkemuka menekankan pentingnya memilih ustadz yang tidak memaki-maki dalam dakwahnya. Quraisy Shihab mengingatkan bahwa dakwah adalah ajakan kepada kebaikan yang harus disampaikan dengan cara yang baik pula. Ia menekankan pentingnya mencontoh akhlak Nabi Muhammad SAW yang selalu lemah lembut dalam menyampaikan ajaran Islam. Mengutip sabda Nabi Muhammad, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Ayahanda presenter Nasyo Shihab menegaskan bahwa ini adalah pedoman penting bagi para pendakwah. Kata-kata yang baik dan penuh hikmah lebih efektif dalam menyentuh hati dan menggerakkan orang untuk berubah ke arah yang lebih baik. Dalam dakwah,
Seringkali ditemukan penceramah yang menggunakan kata-kata yang keras dengan alasan untuk menegur atau mengingatkan umat. Namun, Profesor Quraisy Shihab mengingatkan bahwa cara ini justru bisa menimbulkan antipati dan menjauhkan orang dari ajaran agama Islam yang seharusnya penuh kasih sayang dan rahmat. Menukil Islam.co, Quraisy Shihab menjelaskan hal yang menarik ketika ditanya seseorang terkait kriteria ustadz yang tepat untuk dijadikan panutan atau sebagai penceramah. Mantan rektor lain, sekarang UIN, Syarif Hidayatullah Jakarta, ini menjelaskan dengan penuh kasih ibarat seorang bapak menasihati anaknya. Pilihlah ustadz yang menganut paham moderat. Anda tidak akan mendengar makian tutur mantan Menteri Agama ke-16 masa Presiden Soeharto ini. Quraisy Shihab menjelaskan bahwa ustadz yang wasatiyah akan terbuka untuk dikritik dan tidak fanatik dengan satu pandangan dan menilai pandangan yang orang lain salah. Quraisy Shihab menjelaskan bahwa ustadz wasatiyah akan terbuka untuk dikritik dan tidak fanatik dengan satu pandangan dan menilai pandangan orang lain salah. Ustadz yang wasatiyah memahami bahwa jalan menuju agama itu besar dan memiliki jalan-jalan kecil untuk menuju jalan besar itu. Karena dalam rincian ajaran agama yang Tuhan tanyakan adalah hasilnya, misalnya 5 tambah 5, 10, tapi bisa juga 7 tambah 3 lanjutnya. Salah satu ciri ustadz yang wasatiyah menurutnya adalah berpengetahuan luas. Ustadz yang berpengetahuan luas akan mampu menilai dan menghargai suatu pendapat, sedangkan ustadz yang sempit pengetahuannya akan mudah menyalahkan. Semakin luas pengetahuan seseorang, semakin besar toleransinya. Semakin sempit, semakin bodoh tandasnya. Nah, teman-teman muslim, silahkan kalian mau milih ustadz yang modelnya seperti ini. Karena ustadz yang berilmu itu seperti yang dikatakan oleh Bapak Quraisy Shihab ini, bahwa mereka pasti adalah orang yang sangat toleransi. Tetapi jika ustadzmu kamu dapati tidak bisa bertoleransi atau orang yang intoleran, maka mereka bisa dikatakan ustadz yang BODOH, kata Quraisy Shihab. Nah, pertanyaannya adalah, apakah Zuma termasuk standar ustadz yang baik atau ustadz yang toleran? Mari Google, mengapa Rasulullah disebut sebagai nabi penutup? Apa alasannya? Alasannya mengapa Nabi SAW disebut Rasul terakhir adalah karena Allah SWT telah menunjukkan langsung sebagai penutup para nabi dan rasul. Hal ini tercantum dalam Al-Quran yang merupakan firman Allah. Di sini dituliskan, mengapa Muhammad atau Nabi SAW disebut Nabi terakhir? Mari kita baca ya. Katamul Anbiya merupakan salah satu julukan Nabi Muhammad yang berarti penutup para nabi, sesuai dengan firman Allah SAW dalam surat Al-Ahzab ayat 40 yang berbunyi, artinya Muhammad itu sekali-sekali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasul Allah dan penutup nabi-nabi, dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Nabi Muhammad SAW merupakan nabi terakhir yang
Allah utus untuk menyempurnakan agama-agama sebelumnya. Al-Quran merupakan kitab Allah yang menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya, sehingga tidak perlu ada kitab lain karena Al-Quran merupakan kitab Allah yang menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya, sehingga tidak perlu ada kitab lain karena Al-Quran sebagai kitab terakhir. Maka dapat diartikan bahwa tidak ada lagi Nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi terakhir juga didukung dengan dalil lainnya, yaitu surat Al-Sab 61 ayat 6. Dan ingatlah ketika Isa bin Maryam berkata, "Hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab sebelumku, yaitu Taurat, yang memberikan kabar gembira dengan datangnya seorang rasul yang akan datang sesudahku yang namanya Ahmad dalam tanda kurung Muhammad." Menurut Syekh Al-Zairi dalam kitab Al-Jawahir dan Al-Kalamiyah, alasan kenapa Nabi Muhammad SAW dijadikan Nabi terakhir adalah hikmah terputusnya para Nabi itu untuk menyeru umat manusia agar beribadah kepada Allah, menunjukkan mereka ke jalan yang lurus dalam urusan kehidupan duniawi dan ukrawi, memberitahu kepada mereka tentang hal-hal yang tidak dapat dicapai oleh penglihatan mereka, dan memberitahu keadaan yang pemikiran mereka belum sampai, dan menetapkan dalil yang meyakinkan serta menghilangkan syubhat keserupaan yang tidak benar. Adapun hubungan dakwah Nabi Muhammad SAW dengan nabi-nabi terdahulu ialah terbangun atas dasar sebagai penguat dan penyempurna dakwah nabi-nabi sebelumnya. Oleh karena itu, semua para nabi selalu dibangun atas dasar dua pondasi utama, yaitu akidah, syariat, dan akhlak. Dari segi kaidah, dari segi akidah, semua ajaran yang dibawa oleh para nabi, mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai Muhammad SAW, adalah sama. Tidak ada beda antara nabi satu dengan nabi yang lainnya. Semuanya mengajarkan keimanan terhadap keesaan Allah SWT, yaitu dengan membersihkan dari segala sifat yang tidak layak baginya, dan mengimani adanya hari kiamat serta adanya surga dan neraka. Maka dari itu, semua para nabi menyerukan kepada kaumnya masing-masing antara dasar iman kepada Allah, dan semua para nabi setelahnya saling membenarkan ajaran yang telah dibawa oleh para nabi sebelumnya. Adapun dari segi syariat yang mengatur tatanan kehidupan masyarakat dan individu terhadap perbedaan dalam metode dan kuantitasnya antara satu nabi dengan yang lain. Hal itu disebabkan karena syariat tersebut dalam ranah pelaksanaan, bukan sebuah pengabaran seperti akidah. Perkembangan zaman dan perbedaan bangsa yang satu dengan bangsa yang lainnya turut mempengaruhi syariat mereka satu sama lain. Diutusnya satu nabi itu adalah khusus untuk umatnya pada waktu itu, bukan umum untuk semua manusia. Sebuah hukum syariat terbatas dalam ruang lingkup yang sempit sesuai dengan umatnya pada waktu itu secara khusus. Nah, dari bagian pertama ini kita mengetahui, teman-teman, mengapa Rasulullah ini dikatakan sebagai nabi penutup, karena Rasulullah juga mengajarkan kepada keesaan Allah, teman-teman. Nah, seperti yang terus di sini, semuanya mengajarkan keimanan terhadap keesaan Allah SWT, yaitu dengan membersihkan dari sifat segala yang tidak layak baginya dan mengimani adanya hari kiamat dan adanya surga dan neraka. Salah satu alasan mengapa Rasulullah disebut sebagai nabi penutup adalah ini, teman-teman. Mari kita lihat fakta berikutnya. Menurut kumparan, teman-teman, alasan mengapa Rasulullah SAW disebut nabi terakhir, teman-teman, mari kita simak ya.
Saya berharap teman-teman tidak bosan mendengar setiap fakta-fakta yang kita bukakan ini, karena dengan melihat fakta-fakta ini setidaknya kita belajar teman-teman dan dapat memaklumi mengapa sih saudara-saudara muslim kita itu sangat-sangat menjunjung tinggi Rasulullah teman-teman. Mari kita simak. Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang ke-25 dalam Al-Quran. Sebagai umat Islam, kita diwajibkan mempercayai bahwa tidak ada Rasul lain setelah kematian Nabi Muhammad SAW. Sebenarnya, mengapa Nabi SAW disebut Rasul terakhir? Bukan tanpa alasan Allah SWT memilih Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul terakhir, sehingga kita dilarang untuk mempercayai bahwa adanya Rasul setelah Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, bahkan sampai memiliki cara pandang berbeda dengan beliau. Nah, jadi teman-teman kita, saudara-saudara kita tidak percaya ada Nabi setelah Nabi Muhammad, teman-teman. Terlebih ada yang Nabi yang membawa ajaran-ajaran yang berbeda dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Berikutnya, alasan dibalik Nabi Muhammad SAW disebut Rasul terakhir. Nabi Muhammad SAW ditunjuk menjadi Rasul terakhir Allah SWT dan mendapatkan Al-Quran yang merupakan kitab sempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Nah, mereka percaya juga kitab mereka adalah kitab yang paling sempurna, karena kitab-kitab sebelumnya tidak sempurna, maka disempurnakan oleh Al-Quran, teman-teman. Artinya, wahyu yang sudah diterima Nabi Muhammad SAW sudah terputus sejak beliau meninggal dunia. Ibnu Katsir menjelaskan, ini merupakan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terbesar atas umat ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyempurnakan untuk mereka agama mereka, sehingga mereka tidak lagi membutuhkan agama selain agama mereka. Mereka tidak pula membutuhkan nabi selain nabi mereka. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikannya sebagai penutup para nabi. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus beliau kepada manusia dan kepada jin. Nah, jadi teman-teman, Rasulullah juga bukan hanya dikirim kepada umat muslim, kepada manusia-manusia yang percaya dan memutuskan untuk memeluk agama Islam saat ini, ternyata juga kepada para jin, teman-teman. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, artinya Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi, dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Dikutip dari buku situs-situs dalam Al-Quran oleh Syarifuddin Al-Fikri, para ahli bahasa memberikan makna terhadap kata ma dalam surat Al-Ahzab ayat 40 dengan al-istitsaku wal ma'u, yang artinya memastikan dan menolak sesuatu, sehingga Al-Quran menyebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW sebagai khatam an-nabiyin, artinya pasti tidak ragu beliau seorang nabi terakhir dan menolak orang mengaku di kemudian hari. Adapun alasan dibalik Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul terakhir dijelaskan oleh Syekh Al-Zairi dalam Al-Jawahir Al-Kalamiyah. Sebenarnya Nabi kita Muhammad dikatakan sebagai penutup para nabi itu hanya karena sesungguhnya hikmat terputusnya para nabi itu menyeru umat manusia agar beribadah kepada Allah, menunjukkan mereka ke jalan yang lurus dalam urusan kehidupan duniawi dan ukhrawi, memberitahu kepada mereka tentang hal-hal yang tidak dapat dicapai oleh penglihatan mereka, dan memberitahu keadaan yang pemikiran mereka belum sampai, dan menetapkan dalil yang meyakinkan serta menghilangkan syubhat-syubhat keserupaan-keserupaan yang tidak benar. Karena itu, umat manusia tidak memerlukan lagi kepada nabi sesudah Nabi Muhammad, sebab syariatnya telah mencapai batas kesempurnaan. Dan dari alasan inilah tampak jelas tentang rahasia terusnya beliau untuk seluruh umat manusia, dan keberadaan beliau sebagai manusia yang paling utama dalam segi fisik serta halaknya.
Demikianlah penjelasan singkat mengenai Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul terakhir. Semoga dengan mengetahuinya dapat menambah meneladani beliau sebagai sosok yang sempurna. Yang perlu diingat, jangan menghujat ya teman-teman. Mengutip sindonews.com, inilah ke-10 keistimewaan Rasulullah. Yang pertama, air liur Rasulullah menjadi obat. Dari Sahl bin Sa'ad berkata, saat Rasulullah dan para sahabat akan berperang di Khaibar, Rasulullah bersabda bahwa ia akan memberikan bendera kepada seorang pria yang cinta dan dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya, dan Allah akan memberikan kemenangan. Rasulullah mencari Sayyidina Ali. Akan tetapi para sahabat mengatakan bahwa Ali sedang mengalami sakit mata. Rasulullah memerintah para sahabat untuk mendatangkan Ali kepada beliau. Kemudian Rasulullah meludahi kedua matanya dan mendoakannya. Seketika itu sakit matanya sembuh seakan-akan tidak ada bekas sakit sebelumnya. Kemudian sahabat Khalid bin Ali mengaku pernah digigit kalajengking di kakinya. Lalu Nabi meludahi kakinya dan mengusapnya. Seketika hilang sakit dan berhenti darahnya keluar. Khalid bin Ali mengatakan, aku digigit oleh kalajengking ketika aku di dekat Nabi Muhammad, lalu beliau meludahi kakiku dan mengusapnya. Yang kedua, rambut beliau membawa berkah. Sahabat Khalid bin Walid radhiyallahu anhu tak pernah kalah di medan perang. Di setiap perang, Khalid selalu meraih kemenangan dan membuat nyali musuh ketakutan. Ternyata penyebabnya tak lepas dari keberkahan rambut Nabi Muhammad yang selalu dia bawa ketika perang. Rambut beliau juga dijadikan sebagai obat bagi orang sakit. Yang ketiga, keringat Nabi Muhammad menjadi minyak wangi. Anas bin Malik menceritakan keberkahan keringat Nabi Muhammad sebagai minyak wangi. Beliau mengatakan, Nabi masuk ke rumah kami dan beliau qailullah, tidur siang di tempat kami. Ketika tidur itu Nabi berkeringat, kemudian ibuku datang membawa botol dan keringat Nabi Muhammad ditampung ke dalam botol itu. Kemudian ketika Nabi bangun dari tidurnya, beliau bertanya kepada ibuku, wahai Ummu Sulaim, apa yang sedang engkau perbuat? Ummu Sulaim mengatakan, ini keringatmu wahai Rasulullah, aku jadikan minyak wangi dan ini adalah minyak wangi yang paling wangi. Yang keempat, tidak memiliki bayangan. Asyadid Muhammad bin Alawi Al-Maliki dalam kitabnya Mafahim Yazib Antus Hahaha menyebut di antara kekhususan Nabi Muhammad adalah tidak memiliki bayangan. Karena memang beliau adalah cahaya dan cahaya tidak pernah memiliki bayangan. Nabi tidak memiliki bayangan meskipun ada sinar matahari. Ini didukung oleh doa Nabi yang meminta kepada Allah untuk dijadikan sebagai cahaya. Hal ini disebutkan oleh Imam Muslim dalam hadis yang menjelaskan tentang bacaan Nabi dalam doa sujudnya. Ya Allah, jadikanlah di dalam hatiku cahaya, di pendengaranku cahaya, dalam penglihatanku cahaya, di sebelah kananku cahaya, di sebelah kiriku juga cahaya, di depanku cahaya, dan di belakangku cahaya, serta di atasku cahaya, juga di bawahku cahaya, dan jadikanlah untukku cahaya. Dalam riwayat lain juga disebutkan, jadikanlah aku cahaya. Yang kelima, tidak pernah menguap. Dalam kitab Al-Qashais Al-Kubra, Imam Asyuyuti menyebutkan riwayat Nabi Muhammad yang sepanjang hayat tidak pernah menguap. Ditakris oleh Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Al-Tariq dan juga Ibnu Abi Saibah dalam Musannafnya, dan dari Isa Ibnu Sa'ad dari Yazid bin Al-Asham, beliau berkata bahwa Nabi Muhammad tidak pernah menguap sama sekali. Yang keenam, hati beliau tidak pernah tidur.
Keistimewaan lainnya adalah kedua mata beliau tertidur, namun tidak demikian dengan hati beliau. Suatu waktu Nabi Muhammad pernah ditanya oleh istrinya Sayyidah Aisyah tentang tidurnya selepas sholat witir. "Wahai Rasulullah, apakah engkau tidur setelah sholat witir?" Beliau menjawab, "Betul Aisyah, sesungguhnya mataku tertidur dan tetapi hatiku tidak pernah tidur." Ini sejalan dengan apa yang disebutkan beliau bahwa para nabi tidaklah tidur kecuali hanya mata mereka saja yang terpejam. Hati mereka tidak pernah tidur dari berzikir kepada Allah Ta'ala. Dan begitu juga para nabi tidur hanya matanya saja, sedangkan hatinya tidak pernah tidur. Yang ketujuh, jubah beliau sembuhkan orang sakit. Asma bintu Abu Bakar radhiyallahu anhu bertaburuk dengan jubah Nabi. Dari Abdullah bin Kaisan berkata, "Diperlihatkan kepadaku sebuah jubah tayalisah dari Kisra dan kerahnya berbahan dibaj. Juga kedua sisinya dijahit dengan dibaj." Asma berkata kepada budaknya, "Wahai Abdullah, jubah ini dahulu ada pada Aisyah hingga ia wafat. Setelah Aisyah wafat, aku pun mengambilnya. Dulu Rasulullah sering memakai jubah ini. Kami pun biasa mencuci jubah ini dengan air untuk menyembuhkan orang yang sakit." 8. Darah bekam Nabi diminum sahabat. Darah Rasulullah benar-benar barokah. Sahabat Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu pernah meminum darah Nabi. Diceritakan Abdullah datang kepada Rasulullah ketika beliau sedang berbekam. Setelah Rasulullah selesai, maka beliau memberikan darah berbekam itu sambil berkata, "Pergilah dan sembunyikan darah ini dari manusia." Maka aku pergi dan meminum darah itu. Selepas itu aku mendatangi Rasulullah kembali. Lalu Rasulullah bertanya, "Apa yang kamu lakukan?" Abdullah menjawab, "Aku sudah sembunyikan darah itu di tempat yang tidak boleh dilihat oleh manusia." Baginda Nabi berkata lagi, "Jangan-jangan kamu telah meminumnya?" Beliau menjawab, "Ya, aku telah meminumnya, wahai Rasulullah." Setelah meminum darah itu, Nabi Muhammad berkata kepada Abdullah, "Sungguh engkau telah menjaga dirimu dari api neraka." Yang ke-9, tidak pernah ihtilam atau dalam tanda kurung mimpi basah. Ihtilam adalah keluarnya air mani karena sebab mimpi atau fantasi. Di Indonesia sering disebut dengan mimpi basah. Dan itu tidak pernah terjadi pada Nabi Muhammad. Dalam kitab hadis Al-Mu'jam Al-Kabir, Imam At-Tabarani mengeluarkan sebuah riwayat dari Ibnu Abbas bahwasannya Nabi Muhammad tidak pernah ihtilam atau mimpi basah. Yang ke-10 yang terakhir, teman-teman, dapat melihat dan mendengarkan ringkihan langit. Dari sahabat Abu Dzar, Nabi Muhammad bersabda, "Sesungguhnya aku melihat apa yang kalian tidak lihat, dan aku mendengar apa yang kalian tidak dengar, ringkihan langit. Dan memang pantas langit bersuara ringkih, karena di setiap jarak 4 jari di langit ada malaikat yang menaruh keningnya dan sujud kepada Allah. Demi Allah, seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis." Keistimewaan lain dari Nabi Muhammad disebutkan ketika beliau buang air tidak ada bekasnya sama sekali. Dalam kata lain, semua kotoran beliau ditelan bumi, tak sedikit pun yang tertinggal. Beliau juga mampu melihat ke belakang dengan jelas sebagaimana beliau melihat ke depan. Itulah ke-10 keistimewaan Nabi Muhammad yang juga menjadi bukti kenabian beliau. Rasulullah adalah manusia sebagaimana umatnya, akan tetapi Allah menjadikan beliau sebagai manusia yang tidak seperti manusia pada umumnya.
Hari ini kita akan menyimak sebuah kisah yang saya kutip dari sebuah artikel yang akan menggemparkan kita semua. Karena kisah ini berisi sebuah cerita tentang para sahabat Nabi Muhammad yang katanya masuk surga. Bagaimana mungkin para sahabat ini bisa masuk surga? Sedangkan junjungan mereka sendiri pun tidak mempunyai kepastian surga. Seperti yang diungkap Bapak Quraisy Shihab berikut ini. Tidak benar, saya ulangi, tidak benar bahwa Nabi Muhammad sudah dapat jaminan surga. Mendengar apa yang dikatakan Bapak Quraisy Shihab tadi, jelaslah bahwa Rasulullah pun tidak pasti masuk surga. Bagaimana mungkin para sahabat masuk surga jika sang junjungan sendiri tidak punya kepastian surga? Memang sedikit aneh sih teman-teman. Nabi tidak pasti masuk surga, tapi para sahabat masuk surga. Mungkinkah para sahabat lebih baik dari sang Nabi? Untuk itu, mari kita simak kisah para sahabat Nabi berikut ini dan temukan alasan mengapa mereka bisa masuk surga. Kisah sahabat Nabi Muhammad SAW yang dijamin masuk surga oleh Allah SWT. Semua manusia pasti menginginkan masuk surga Allah SWT, namun tidak semua jiwa bisa masuk surga. Ada banyak tantangan dan perjalanan yang sangat panjang yang harus dihadapi umat Islam hingga mendapat kesempatan ala SWT untuk masuk surga. Itu juga belum tentu langsung masuk surga. Mungkin harus ke neraka untuk menghapus dosa-dosa terlebih dahulu. Meski demikian, kita bisa belajar dari kisah sahabat Nabi Muhammad SAW yang dijamin masuk surga Allah. Mereka tidak begitu saja mendapat tempat yang keindahannya kekal abadi. Berbagai ujian keimanan dan fisik dalam mengarungi kehidupan mereka di jalan Allah SWT. Siapa sajakah sahabat Nabi SAW yang dijamin masuk surga? Simak selengkapnya dalam ulasan berikut ini. Kisah sahabat Nabi Muhammad SAW yang dijamin masuk surga. Dalam sebuah hadis terdapat 10 sahabat Nabi SAW yang masuk surga. Hadis tersebut berasal dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda. Adapun kisah 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga yang dikutip dari buku biografi 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga karya Sujai Fadil 2020. Yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq dikenal sebagai manusia terbaik setelah Nabi Muhammad SAW. Beliaulah orang pertama yang beriman kepada Nabi SAW, menemaninya dan membenarkan perkataannya. Ketika Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, beliaulah yang dipilih menjadi imam dan melanjutkan kepemimpinan sebagai khalifah. Yang kedua, Umar bin Khattab. Sahabat Nabi Muhammad SAW selanjutnya yang dijamin masuk surga adalah Umar bin Khattab. Dedikasi beliau kepada agama Islam sangatlah besar. Walaupun sebelum ia memutuskan untuk beriman kepada Nabi Muhammad SAW, ia ingin membunuhnya. Setelah masuk agama Islam, Umar bin Khattab menjadi orang yang paling berani dan mendapat gelar Al-Furuq, yang memiliki arti pembeda antara yang benar dan yang salah. Yang ketiga, Utsman bin Affan. Utsman bin Affan merupakan saudagar kaya raya, namun kekayaan tersebut tidak membuatnya sombong, namun kebalikannya. Utsman menggunakan hartanya untuk zakat, sedekah, dan infak. Setelah meninggalnya Umar bin Khattab, beliau melanjutkan kepemimpinannya dan juga melanjutkan tugas untuk menyusun mushaf Al-Quran. Yang keempat, Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib merupakan sepupu dari Nabi Muhammad SAW, sehingga beliau banyak belajar Islam dari usianya sejak kecil.
Ali bin Abi Thalib pernah ditinggal Nabi Muhammad SAW saat perang Tabuk untuk menjaga para wanita dan anak-anak. Setelah meninggalnya Utsman bin Affan, beliau meneruskan kepemimpinannya. Namun di masa kepemimpinannya banyak sekali pertentangan dan perpecahan kelompok dengan pemikiran masing-masing. Talhah bin Ubaidillah. Meski tak seterkenal para khulafaur rasyidin, namun beliau merupakan sosok perlindung bagi Nabi Muhammad dalam perang Uhud dengan menangkis anak panah dengan tangannya hingga kehilangan jari-jarinya. Selain itu, Talib bin Ubaidillah disanjung karena kebaikan hati dan sedekah beliau. Yang keenam, Zubair bin Awam. Zubair bin Awam merupakan orang pertama yang berani mencabut pedangnya di jalan Allah SWT saat ia menduga ada orang musyrik yang sewenang-wenang kepada Nabi Muhammad SWT. Perjuangannya untuk masuk ke Islam tidaklah mudah. Beliau sempat disiksa oleh pamannya sendiri agar tidak mengikut Nabi Muhammad SAW. Yang ketujuh, Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf merupakan seorang saudagar yang kaya raya. Walaupun seorang yang berlimpah harta, beliau banyak menggunakan hartanya untuk kaum muslimin. Ketika mendengar bahwa dirinya akan masuk surga, Abdurrahman bin Auf khawatir apakah layak masuk surga dan merasa dirinya bukanlah siapa-siapa. Yang kedelapan, Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas merupakan paman Nabi Muhammad SAW dari ibunya. Ketika mendengar Islam di Mekah, Sa'ad langsung menghampiri Nabi Muhammad SAW untuk beriman kepada Allah SWT dan Rasulnya. Sa'ad bin Abi Waqqas merupakan orang pertama yang meletakkan anak panah di jalan Allah SWT. Beliau juga dipilih menjadi komandan perang Qadisiyah dan diangkat menjadi gubernur Kufah di masa kepemimpinan Utsman bin Affan. Yang kesembilan, Sa'id bin Zaid. Apabila seseorang yang mampu membuat Umar bin Khattab yang keras bisa masuk ke dalam Islam, beliau adalah Sa'id bin Zaid dan istrinya Fatimah bin Khattab. Beliau mengadakan pertemuan di Darul Arqam dan sebelumnya menyampaikan dakwah di dalamnya. Sa'id bin Zaid tidak pernah absen dari peristiwa penting dan peperangan bersama Nabi Muhammad SAW kecuali di perang Badar. Yang ke-10, Abu Ubaidah bin Zarah. Abu Ubaidah bin Zarah merupakan seorang sahabat Nabi Muhammad yang lemah lembut namun cekatan. Beliau termasuk salah satu generasi pertama yang masuk Islam. Ketika perang Uhud, dua gigi depannya copot, malah tampilan dirinya makin bagus. Giginya ompong dikarenakan ia mencabut dua rantai yang masuk melalui lubang kancing topi besi di wajah Nabi Muhammad SAW karena terkena tebasan. Dari 10 kisah tadi, semua sahabat Nabi itu terkenal dengan perbuatan baiknya. Apakah standar umat muslim masuk surga adalah dengan berbuat baik? Perbuatan baik tentu tidak dapat menyelamatkan. Seorang ustadz pernah berkata seperti ini. Mengantarkan kita masuk ke surga itu bukan amal perbuatan kita. Kita semua masuk ke dalam surga Allah kelak itu lantaran mendapat anugerah dari Allah dan mendapat rahmat dari Allah. Jadi bukan karena amal ibadah kita. Apa tanggapan teman-teman setelah menyimak kisah ini?
Saya teringat dengan satu perkataan seorang ustadz, teman-teman. Ustadz ini mengatakan bahwa memang benar saudara-saudara muslim kita itu hanya suka membaca Al-Quran, suka berbahasa Arab, tetapi pada kenyataannya mereka ini, teman-teman, ternyata adalah orang-orang yang tidak paham sama sekali dengan apa yang mereka baca, teman-teman. Dan akhirnya Ustadz ini mengatakan bahwa saudara-saudara muslim kita ini seperti keledai, teman-teman. Mari kita dengarkan apa yang disampaikan Ustadz ini. Kita bangga menghafal Al-Quran tapi tidak memahami Al-Quran. Senang mengulang berbahasa Arab tapi tidak mengerti bahasa Arab. Suka membaca Al-Quran tapi tidak memahami maknanya. Akhirnya apa? Menjadi keledai di Indonesia. Tidak sampai di situ saja, teman-teman. Menurut NU Online, seperti yang disampaikan oleh Gus Baha, ingin umat Islam banyak baca Al-Quran meski tak paham maknanya. Teman-teman bisa baca sendiri ya judul artikel ini. Artikel ini mengatakan seorang Gus ingin umatnya itu semua umatnya dia ingin bahwa mereka harus mau dan rajin membaca Al-Quran, teman-teman. Walaupun ya pada kenyataannya apa yang mereka baca mereka tidak ketahui. Apa yang mereka baca mereka tidak tahu maknanya, teman-teman. Mari kita dengarkan dan lihat apa isi dari artikel yang diransir oleh NU Online ini, teman-teman. Jakarta, NU Online. Rais Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU Kiai Haji Ahmad Bahaudin Nur Salim yang biasa dikenal dengan Gus Baha mengingatkan umat muslim atau umat Islam untuk memperbanyak membaca Al-Quran meski tidak memahami maknanya. Waduh, gak bahaya kah ini? Ustadznya mengatakan harus baca saja Al-Quran walaupun tidak paham. Wah, bisa-bisa umat Islam jadi keledai se-Indonesia nih, seperti yang dikatakan Ustadz yang barusan tadi. Karena semuanya disuruh baca, disuruh hafal, tidak peduli tahu atau tidak arti dan maknanya. Aduh, gimana ini, teman-teman? Sebagai kitab suci, Al-Quran harus lebih dekat dengan umat Islam. Cara mendekatinya bisa dengan mempelajari dan memahami kandungan Al-Quran atau membacanya. Membaca Al-Quran lebih bernilai ibadah, terutama di bulan suci Ramadan. Saya paling sangat ingin di Ramadan ini banyak membaca Al-Quran, baik membaca secara qiraatan saja atau lebih jelasnya. Sebagaimana dikutip NU Online dari akun YouTube Santri Gayeng. Menurut Gus Baha, membaca Al-Quran tidak harus menunggu paham arti dan tafsirnya. Sebab membaca Al-Quran dari huruf ke huruf sudah bernilai ibadah. Meskipun seorang yang membacanya itu tidak paham arti dan maknanya. Terlebih ketika membaca dan kemudian menjadikan isi Al-Quran sebagai bimbingan hidup. Gus Baha mencoba melogikakan orang yang membaca Al-Quran tetapi tidak memahami maknanya. Ia menjelaskan ketika seseorang membaca Al-Quran dan tidak paham maknanya, maka seseorang itu hanya menyibukkan diri dengan kalamullah. Hal ini menurut Gus Baha sesuatu yang baik. Tetapi Ustadz yang tadi mengatakan kalau hanya bisa membaca tetapi tidak ngerti maknanya, mereka sama dengan keledai di Indonesia. Nah, sekarang umat muslim bingung nih harus ngikutin yang mana, mau jadi keledai atau hanya menjadi pembaca tetapi tidak tahu apa-apa nih. Lanjut, teman-teman. Efek dari kesibukan dengan kalamullah itu pasti tidak melakukan maksiat. Tetapi kalau kita melihat ya, kalau ada satu contoh kasus yang terjadi di pesantren kemarin kan, teman-teman, di artikel yang kita baca sebelumnya, bahwa
kejadian atau hal yang bersangkut paut dengan maksiat ini terjadi di dalam pondok pesantren, teman-teman. Bagaimana ini Gus Baha? Kalau Anda mengatakan bahwa ketika orang sibuk dengan membaca Al-Quran, dengan kesibukan membaca kalamullah, dan bisa terhindar dari melakukan hal-hal maksiat, tapi kok di pondok pesantren malah terjadi maksiat nih Gus Baha, bagaimana ini? Lanjut, saya beri contoh, meskipun membaca saja dan tidak paham artinya, itu tetap baik. Ada orang yang semalaman itu duduk bersama keluarga, ngobrol ringan tentang masa lalu, cerita lucunya atau lucunya anaknya. Pada malam itu ditulis oleh malaikat bahwa keluarga ini tidak maksiat, tidak dugem, tidak narkoba, dan tidak ke tempat maksiat, jelasnya. Gus Baha mengatakan keberkahan dari seorang muslim atau muslimah menyibukkan diri bercengkrama bersama keluarga, asik guyon dengan teman dan tetangga adalah tidak melakukan maksiat dan tidak macam-macam, apalagi jika saat itu membaca Al-Quran. Hal ini sesuai dengan kajian ilmu usul fikih yang dipelajari Gus Baha dari Al-Makfurlah Kiai Haji Maimun Zubair. Ia menegaskan bahwa di antara kebaikan agama Islam adalah meninggalkan itu adalah pekerjaan yang tidak butuh modal. Gus Baha menjelaskan, apabila seseorang ingin mendapat pahala sholat, maka harus sholat. Kalau ingin mendapat pahala haji, maka harus haji. Namun ada kebaikan yang tidak perlu modal, yaitu meninggalkan kemungkaran. Caranya cukup meninggalkan hal-hal yang dilarang Allah. Cara meninggalkan kemungkaran bisa dengan bercengkrama dengan keluarga, baca Al-Quran, bercanda dengan teman, dan hal positif lainnya. Sehingga kalau ada orang yang tanya, kenapa baca Al-Quran meskipun tidak paham itu dapat pahala? Satu, karena itu kalamullah. Kedua, sebagai kebaikan itu adalah meninggalkan kemaksiatan. Meninggalkan itu bisa dilakukan dengan hal-hal mudah. Ini pentingnya ngaji. Saya ngaji usul fikih dengan Kiai Haji Maimun, abahnya Gus Yasin, katanya. Gus Baha mengaku sejak kecil ia sudah terbiasa membaca dan mempelajari Al-Quran, bahkan hingga saat ini. Kebiasaan Gus Baha mempelajari Al-Quran yang berlangsung puluhan tahun ini membuatnya memiliki kecintaan yang mendalam dengan kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itu. Ia juga membaca banyak literatur klasik maupun modern untuk memahami Al-Quran. Kemudian melakukan diskusi dengan banyak pakar Al-Quran dari berbagai daerah dan negara tentang berbagai tema. Tetapi syukur-syukur bacanya Al-Quran itu paham. Artinya paham sesuai dengan kapasitas masing-masing. Saya mulai kecil hingga sekarang masih ngaji Al-Quran, masih belajar, juga masih terus mencari ilmu. Ucap pengasuh pondok pesantren Tahfidzul Quran LP3 IA Rembang, Jawa Tengah itu. Nah teman-teman, setelah mendengarkan apa yang dikatakan Ustadz Munzir Situmorang dan juga Gus Baha ini, taulah kita sekarang mengapa ketika ada debater Islam yang berdebat dengan saudara-saudara apologet Kristen kita, mereka tidak paham sama sekali dengan Quran mereka, dengan hadis mereka, karena ya seperti ini teman-teman. Membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran itu adalah sebuah ibadah bagi kepercayaan mereka teman-teman. Walaupun mereka tidak paham apa yang mereka baca, walaupun mereka tidak mengerti sama sekali apa yang mereka baca teman-teman, yang penting dibaca saja, itu adalah sebuah amal baik. Nah teman-teman, kita belajar bahwa ketika apologet Kristen berdebat dengan para apologet Islam atau dengan para polemikus Muslim, inilah yang terjadi teman-teman. Mereka tidak paham sama sekali ketika mereka ditanya isi hadis dan Qur'annya. Karena pada intinya atau pada kenyataannya, seperti pengakuan dua ustadz ini tadi, bahwa memang benar umat muslim itu hanya senang membaca, hanya suka membaca,
hanya suka mengimani tetapi tidak paham sama sekali dengan apa yang mereka baca dan imani, teman-teman. Sebagai contoh, teman-teman, kita kalau melihat perdebatan antara Gurunda Zuma dengan apologet-apologet Kristen ya, ketika Zuma ditanyakan ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadisnya, Zuma pasti tidak pernah menjelaskan ayat dan hadis itu, teman-teman. Alasannya ya kita tahu ya, sekarang ternyata memang Zuma pun ternyata hanya hafal, hanya suka membaca tetapi tidak paham dan tidak mengerti sama sekali dengan apa yang mereka baca dan hafalkan, teman-teman. Ya, jadi kita bisa ambil kesimpulan bahwa orang-orang model seperti ini sama seperti keledai di Indonesia, seperti yang diungkapkan oleh Ustadz Munzir Situmorang tadi, teman-teman. Fenomena pemurtadan dan kelompok Islam radikal. Sejumlah sarjana Islam mengemukakan hukuman seorang murtad adalah hak prerogatif Tuhan, bukan wewenang manusia. Masalah pemurtadan selalu menjadi isu penting dalam sejarah wacana keislaman. Dalam Islam, tindakan atau sikap seseorang muslim meninggalkan agama Islam, baik dengan perkataan maupun dengan perbuatan, disebut dengan ridah atau irtidad dalam bahasa Arab. Dan orang muslim yang melakukan tindakan ini disebut murtad. Nah, seperti yang dikatakan oleh Yakut tadi, teman-teman, dengan mengatakan toa itu seperti gonggongan anjing, dia sudah murtad, teman-teman. Itulah sebabnya saudara-saudara muslim menganjurkan dia untuk istighfar dan mengucapkan 2 kalimat syahadat kembali. Lanjut. Seorang dikatakan murtad belum tentu mereka pindah atau konversi ke agama baru. Bisa juga mereka kemudian memilih untuk tidak beragama, menjadi sekuler, ateis, agnostik, dan lain sebagainya. Masalah pemurtadan ini bukan hanya diskursus dan fenomena eksklusif dalam Islam saja, tetapi juga dalam agama-agama lain ya. Ada banyak pendapat di kalangan sarjana muslim tentang status ridah dan bagaimana seharusnya memperlakukan seorang murtad. Ada yang berpendapat ridah adalah masalah kepolitikan, bukan masalah teologi keagamaan, sehingga orang yang keluar dari Islam murtad tidak perlu dikenai hukuman apapun, termasuk hukuman pembunuhan. Karena itu akan bertentangan dengan doktrin Islam dan Al-Quran yang menggaransi kebebasan bagi seseorang untuk beriman dan beragama atau tidak beriman dan tidak beragama. Bagi mereka, sejarah hukuman pembunuhan bagi orang-orang yang keluar dari Islam lebih mengacu pada fenomena dan alasan sosial politik belaka. Dengan kata lain, kata murtad bagi mereka mengacu pada pengertian pembangkangan politik ketimbang pemberontakan teologis. Tak ada konsensus mengenainya. Tetapi ada pula yang berargumen bahwa masalah pemurtadan adalah masalah teologi keagamaan, sehingga orang yang mendeklarasikan diri keluar dari Islam harus dihukum bunuh seperti yang dipraktikkan oleh generasi Islam pasca wafatnya Nabi Muhammad. Menariknya, sejumlah sarjana Islam terkemuka, baik klasik maupun kontemporer, baik Sunni maupun Syiah, sebut saja seperti Muhammad bin Ahmad al-Saraki, Abu al-Walid al-Baji, Ibrahim al-Naqi, Ibnu al-Human, Buharuddin al-Mahinani hingga Ali Goma, Husin Ali Mutazir, Zafir Ahmad Gamidi, dan Torik Ramadan menyatakan tidak ada konsensus dari para ulama tentang hukuman bunuh bagi seorang murtad.
Mereka juga menegaskan bahwa hukuman seorang murtad adalah hak prerogatif Tuhan, bukan wewenang manusia. Nah, sekarang kalau kita melihat, ada seorang ustadz mengatakan, siapa namanya itu, Abdul Somad bilang, bagi yang murtad darahnya halal. Nah, gimana ya dengan Abdul Somad ini, teman-teman? Dia sudah tidak menghidupi apa yang diajarkan oleh pendahulu-pendahulunya, teman-teman. Lanjut, masalah sejarah dan fenomena pemurtadan dalam Islam ini dengan baik dikupas oleh Abdullah Said dalam Freedom of Religion, Apostasy and Islam, atau Taha Jabir Al-Wani dalam Apostasy in Islam, A Historical and Scriptural Analysis. Tulisanku ini tak bermaksud membahas secara lebih dalam dan detail tentang pemurtadan ini, tetapi ingin menyajikan sejumlah fenomena pemurtadan di kalangan masyarakat Islam kontemporer, di mana banyak orang-orang yang memilih keluar dari Islam, bukan lantaran menghadapi peliknya masalah teologi keislaman misalnya, melainkan dikarenakan telah muak menyaksikan perilaku Islam itu sendiri, khususnya kalangan muslim ekstremis. Nah, ini juga yang buat saudara-saudara kita muslim murtad, teman-teman. Nggak tahu ya Abdul Somad termasuk orang yang Islam atau muslim yang ekstremis atau enggak ya, karena dia bilang siapa yang murtad darahnya halal. Bisa jadi Somad salah satu Islam ekstremis. Berikutnya, faktor trauma. Bagi kelompok Islam militan konservatif, pemurtadan adalah tindakan haram dan kaum murtad harus dibunuh. Tetapi mereka tidak menyadari bahwa banyak kaum Islam yang memilih menjadi murtad justru karena mereka trauma dengan perilaku brutal kelompok radikal Islam itu sendiri. Lihat misalnya penuturan sejumlah mantan muslim dalam buku Living Islam, Apostate Speak Out, yang diedit oleh Ibnu Warak, nama samaran, seorang pensiunan Islam kelahiran Rajkot, India. Dalam buku yang sangat provokatif ini, sejumlah ex-muslim bersuara keras memberi kesaksian tentang kebobrokan perilaku kelompok muslim radikal di negara-negara yang mayoritas berpenduduk muslim seperti Pakistan, Bangladesh, Aljazair, Iran, Afghanistan, dan lain sebagainya. Para penulis buku ini sebelumnya merupakan para sarjana aktivis muslim yang taat saleh sampai akhirnya mereka menyaksikan momen-momen mengerikan dalam hidup mereka hingga akhirnya mereka menyatakan goodbye pada Islam. Lihat teman-teman, mereka ini adalah saksi keekstriman Islam, teman-teman. Kini mereka memilih menjadi Kristen, agnostik, ateis, humanis, sekularis, free thinker, dan lain sebagainya. Setelah mendeklarasikan dari emoh pada Islam, mereka kemudian pada umumnya memilih tinggal di Barat, khususnya Amerika Serikat, Kanada, Eropa Barat, dan Australia. Karena kalau mereka tinggal di Arab ya pasti dipenggal, teman-teman. Sebagai suaka baru mereka dengan pertimbangan satu, masalah ketidakamanan jika mereka tinggal di negara asal mereka, sebab seorang yang pindah agama dihukumi murtad dan mereka itu bisa dibunuh. Nah, benar apa yang saya katakan tadi kan, teman-teman. Yang kedua, lantaran di Barat ada jaminan soal kebebasan beragama. Nah, kalau di negara asal mereka hanya satu agama, teman-teman. Kalau mau meluk agama lain ya siap-siap dipenggal karena darahnya halal. Inilah ajaran Islam yang asli. Berikutnya, buku yang ditulis oleh kaum murtad ini penting untuk disimak sebagai kritik tajam atas tindakan radikalisme agama yang dilakukan oleh, meminjam istilah Muhammad Said Asmani, kelompok ekstrim yang sering menebarkan kekerasan dan kebencian dalam menyampaikan pesan-pesan keagamaan tanpa disadari bahwa perilaku sadis dan barbar mereka telah menyebabkan sebagian umat Islam frustasi dan kehilangan kepercayaan terhadap agama mereka, kemudian memilih hengkang dari Islam.
Ini menunjukkan bahwa masalah pemurtadan atau proses konversi tidak semata-mata masalah teologi keagamaan, tetapi juga sosial, politik, dan ekonomi. Itulah yang dialami Ibnu Warraq, Ali Sina, Anwar Saik, Faisal Muhammad, Syarek Malik, Samia Libini, Abul Qasem, dan masih banyak lagi. Semula mereka adalah para pemeluk Islam saleh yang kemudian memilih keluar dari agama ini setelah mereka mengalami dan menyaksikan peristiwa tragis dalam sejarah hidup mereka. Simak misalnya penuturan Ali Sina dalam Why I Live Islam, My Passage from Faith to Enlightenment. Ali Sina yang masih keturunan Ayatollah Iran ini menuturkan pengalaman getir hidupnya menyaksikan serangkaian horor di negaranya Iran. Dia mengatakan sejak Ayatollah Khomeini berhasil menggulingkan diktator Shah Reza Pahlavi pada tahun 1979, segera ia mengganti ideologi sekuler negara dengan ideologi Islami yang tunduk sepenuhnya pada otoritas Khomeini. Masih menurut Ali Sina, alih-alih ingin menegakkan kedaulat Tuhan, dalam praktiknya yang terjadi justru penegak kedaulatan Khomeini, di mana melalui agen rahasianya yang bernama Saza Mene Atelaat Fa Amniate Keskharar yang disingkat Sefak, dia dan para pendukungnya menghancurkan siapapun yang tidak mau tunduk pada otoritas politik keagamaannya, termasuk bekas sekutunya. Maka pada saat Imam Khomeini berkuasa, kata Sina, nyawa pun menjadi sangat murah. Ribuan orang Irak dibunuh sebagai efek perang teluk antara Iran-Irak. Ribuan pengikut Bahai Faith disiksa dengan tuduhan murtad, dan ribuan penduduk Iran yang menolak otoritas politik dan agama sang imam dipenjara. Nasib kaum perempuan lebih tragis lagi. Sebelum dibunuh, mereka diperkosa oleh tentara syariat dengan alasan sebagai imbalan pembangkangan kepada sang Ayatollah sekaligus tiket menuju surga. Ngeri teman-teman, tiket menuju surga. Peristiwa tragis semasa rezim Khomeini ini membuat Ali Sina trauma dan kehilangan kepercayaan terhadap Islam sehingga ia memilih murtad. Sekarang ia mendirikan Faith Freedom Foundation untuk mengadvokasi orang-orang yang ingin meninggalkan Islam. Selain Ali Sina, pengalaman getir juga dialami oleh Abul Qasem Bangladesh, Syarek Malik Pakistan, Anwar Saik Pakistan Bertain, Nadia dari Maroko, Samia Libina dari Tunisia, Azad dari India, dan masih banyak lagi. Setelah mengalami dan menyaksikan sejumlah peristiwa tragis kekerasan agama yang dilakukan kaum muslim radikal di negara mereka, mereka kemudian hijrah ke iman yang baru. Memang tidak bisa dipungkiri di negara-negara berbasis Islam itu telah terjadi sejumlah peristiwa sadis yang dilakukan sekelompok rezim muslim militan dan kaum radikal agama demi ambisi politik kekuasaan mereka. Atas nama agama dan penegakan syariat Islam, mereka melakukan serangkaian teror dan kekerasan terhadap kelompok minoritas dan lawan-lawan politik agamanya. Penulis perempuan Mesir Bat Ye'or telah menunjukkan dengan baik sebagian dari sejarah gelap radikalisme kelompok militan konservatif terhadap kaum minoritas ini dalam buku The Decline of Eastern Christianity Under Islam From Jihad to Dhimmitud. Dalam buku ini, dia berpendapat bahwa konsep dhimmi,
khususnya Kristen dan Yahudi yang secara literal mengacu pada definisi protected people, orang-orang yang dilindungi, dalam realitasnya justru menjadi kelompok yang diperas, dieksploitasi karena di samping dipaksa membayar pajak pada pemerintah, mereka tidak pernah menikmati hak-hak sipil sebagai warga negara. Di negara-negara berbasis syariat Islam, mereka memang menjadi warga negara kelas 2, kalau bukan malah tidak berkelas lagi. Wah. Tidak hanya non-muslim saja, kaum muslim yang kebetulan berseberangan dengan ideologi dan aliran keagamaan rezim penguasa, baik rezim Sunni maupun Syiah, juga mendapat perlakuan kejam dan diskriminatif. Sebagian dari kaum muslim yang dizolimi oleh rezim Islam ekstrim ini masih bertahan memeluk Islam. Tetapi sebagian lain lebih memilih kabur ke negeri lain dan emoh memeluk Islam lagi. Ilustrasi di atas merupakan peringatan keras sekaligus memberi pelajaran berharga bagi umat Islam. Dengarnya saudara-saudara Islam, khususnya kelompok muslim militan konservatif yang selama ini getol berdakwah dengan cara-cara kekerasan dan intoleran. Perilaku brutal dan aksi-aksi kekerasan yang mereka lakukan tidak hanya menyebabkan simpati publik terhadap kaum muslim merosot, atau melorotnya tingkat kepercayaan publik terhadap Islam sebagai agama damai, toleran, pluralis, dan rahmatan lil alamin. Tetapi lebih dari itu, tindakan konyol kaum radikal agama ini telah menyebabkan pemurtadan sebagian umat Islam itu sendiri. Kedepan kaum muslim harus menebarkan Islam dengan cara-cara damai, santun, dan toleran, bukan dengan tindakan keras, kasar, dan intoleran yang justru merugikan Islam dan kaum muslim itu sendiri. Jika memang Islam itu agama rahmat bagi alam semesta, maka buktikan itu dengan tindakan nyata. Wallahu alam bishawab. Nah, itulah fakta-fakta yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini, teman-teman. Kiranya fakta-fakta ini dapat membuat kita semua sebagai umat Kristen semakin bersemangat berdoa, terlebih memberitakan Injil kepada saudara-saudara muslim kita yang benar-benar rindu, yang benar-benar ingin dan haus mendengarkan kabar baik, teman-teman. Karena Alkitab memang mengatakan ada orang-orang yang hatinya sudah tertutup untuk Injil dan mereka tidak akan pernah mendengarkan kabar baik itu. Bagi saudara-saudara muslimku, segeralah murtad, karena sesuai dengan apa yang kita bacakan hari ini, banyak sekali fakta-fakta yang di luar nalar yang bisa menjadi alasan kalian untuk meninggalkan agama Islam. Apa pendapat teman-teman setelah menyimak video ini? Silahkan tuliskan komentar waras teman-teman di kolom komentar video ini, agar banyak orang semakin waras dan semakin sadar bahwa hanya Yesuslah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Hanya Yesuslah satu-satunya yang menyediakan surga bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Salam waras, salam sadar. Sampai bertemu di video-video kita berikutnya. God be with you all.